Seorang yang tidur diibaratkan layangan terbang jauh ke angkasa, tapi talinya tetap dipegang oleh pemain. Sedangkan yang mati adalah layangan yang telah putus talinya, sehingga ia terbang tidak kembali. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Maut sama dengan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas telah dikutip ayat yang menyatakan Allah menahan nafas ketika kematian manusia dan saat tidurnya. Yang mati ditahan seterusnya dan secara sempurna, sedang yang tidur nyawanya ditahan sementara dan dikembalikan lagi ke jasadnya hingga waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kebangkitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan menghidupkan adalah membangunkan dari tidur, sedangkan mematikan adalah menidurkan. Sedang doa beliau sebelum tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati, yakni aku bangun dan tidur. Hadis riwayat Bukhari. Seorang yang tidur diibaratkan layangan terbang jauh ke angkasa, tapi talinya tetap dipegang oleh pemain. Sedangkan yang mati adalah layangan yang telah putus talinya, sehingga ia terbang tidak kembali. Sebagian orang berkata, jika mati sama dengan tidur, pastilah mati terasa nyaman. Mengantuk itu nyaman, dan lebih nyaman lagi adalah tidur. Serta yang lebih nyaman lagi adalah mati. Filsuf Jerman Schopenhauer yang berpandangan pesimistis melanjutkan, yang lebih nyaman dari mati adalah tidak wujud sama sekali. Sebagian pakar mengemukakan Al-Quran mengisyaratkan dua macam cara kematian, yaitu mendadak dan perlahan. Kematian mendadak diisyaratkan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 1, yakni demi pencabut-pencabut dengan keras, yakni malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan pencabutan keras, sehingga nyawa berpisah dengan badan seketika itu juga. Ada riwayat yang mengilustrasikannya dengan duri yang tertanam dengan kerasnya dalam kapas basah, kemudian ditarik dengan keras. Pastilah ketika itu duri dengan cepat berpisah dari kapas, walau sebagian kapas turut tercerabut bersamanya. Betapapun, ini mengisyaratkan kematian mendadak. Kematian perlahan diisyaratkan lanjutan firman-Nya di atas, yakni demi pencabut-pencabut dengan perlahan, yakni malaikat-malaikat yang mencabut dengan perlahan. Kematian mendadak yang merupakan pencabutan keras itu memang sangat menyakitkan. Tapi kata mereka, karena demikian cepatnya proses kematian itu, rasa sakit yang diakibatkannya tidak sempat dirasakan oleh yang bersangkutan. Ia telah mati sebelum perih itu sampai ke wilayah rasa. Sebaliknya dengan kematian perlahan, walau melalui proses yang relatif lama, tapi karena nyawa diambil sedikit demi sedikit, maka yang meninggal
bagaikan mengantuk atau dibius, sehingga pada akhirnya ia tidak terbangun kecuali telah berada di alam yang lain. Walau apa yang dikemukakan di atas secara umum dapat dibenarkan, perlu dicatat bahwa tidak sedikit pula ayat dan hadis yang membuktikan bahwa kematian tidak sepenuhnya sama dengan tidur. Dengan demikian, ia tidak otomatis dapat dinyatakan senyaman tidur. Seperti dikemukakan sebelumnya, kematian adalah pemisahan sempurna dengan badan, sedang tidur adalah pemisahan sementara. Di sisi lain, bukankah faktor eksternal yang menyertai sesuatu dapat berdampak positif atau negatif, antara lain pada rasa yang dialami seseorang? Bukankah manisnya gula terasa pahit oleh si sakit? Bukankah pil ekstasi dan semacamnya menjadikan seorang gembira ria walau semu? Bukankah pedihnya pembedahan tidak terasa bagi yang dibius? Bukankah menyirami jeruk nipis di luka yang parah menambah keperihannya? Walaupun mati serupa dengan tidur dan tidur dinilai nyaman, tetapi tidur tidak selalu demikian. Saat tidur ada mimpi-mimpi yang dapat menjadikan tidur lebih nyaman dan terbangun optimis. Tapi ada juga yang mengerikan, yang menjadikan seseorang risau dan gundah sesudahnya. Demikian juga mati. Walau tentu saja apa yang dialami saat mimpi tidak merupakan kenyataan real, sedang yang dialami pada saat kematian nyata. Dari sinilah kita dapat memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang menguraikan betapa sakit dan ngerinya kematian, atau betapa indah dan menyenangkannya ia. Salah satu ayat yang menjelaskan kengeriannya adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, yang maksudnya lebih kurang sebagai berikut. Sekiranya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan siapapun dapat melihat dengan mata kepalamu bagaimana keadaan ketika para malaikat yang Allah tugaskan mewafatkan, yakni mencabut nyawa orang-orang yang kafir, yang ketika itu para malaikat berkata seraya memukul muka dan belakang mereka, rasakanlah walau sedikit contoh siksa neraka yang membakar. Sekiranya engkau dapat melihat peristiwa itu, maka tentulah engkau akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Demikian itu, yakni siksa yang kamu sedang dan akan alami, lanjut para malaikat, disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, yakni kedurhakaan yang kamu lakukan dengan sengaja dan penuh tekad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak sangat banyak menganiaya hamba-hambanya yang durhaka. Yang membaca dan percaya informasi ayat ini akan berkata bahwa saat kematian sangat mengerikan jika amal-amal yang bersangkutan bukan amal saleh. Memang bisa saja kata memukul muka dan belakang dipahami dalam arti menguasai mereka sehingga tidak dapat mengelak. Tapi kalaupun dipahami demikian, ia bukan berarti kenyamanan, namun perlakuan buruk yang sangat tidak mengenakan. Sebelumnya telah dikemukakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 93, yaitu, sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang yang zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat membuka tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Pada hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Firman-Nya
keluarkanlah nyawa kamu. Jelas terjadi sebelum nafas meninggalkan badannya. Memang redaksi ini bukan dalam arti ucapan, karena kematian dan kehidupan bukanlah sesuatu yang berada dalam wilayah kemampuan manusia untuk meraih atau menampiknya. Manusia tidak dapat mencabut atau menahan nyawanya. Perintah di atas adalah gambaran keengganan seseorang untuk meninggal dunia. Ia juga menggambarkan betapa kasar dan kejam malaikat menghadapi mereka yang diperintahkan mengeluarkan nyawanya guna menerima siksa. Memang semua orang enggan mati, tetapi seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang mukmin pada saat malaikat maut datang mengambil nyawanya, akan disampaikan kepadanya berita gembira tentang ridha Allah dan anugerahnya untuknya. Nah, ketika itu jiwanya merasa tenang, dan Allah pun senang bertemu dengannya. Sebaliknya dengan orang kafir, kepadanya akan disampaikan siksa Allah yang menantinya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dibencinya daripada apa yang akan dihadapinya. Maka dia membenci pertemuan dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, ketika itu nyawanya bagaikan enggan keluar karena menyadari apa yang akan dialaminya itu. Satu ayat yang menggambarkan saat kematian seorang mukmin adalah firman-Nya dalam Quran surah Fussilat ayat 30-31. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan ucapan lidah yang dibenarkan oleh hati serta dibuktikan oleh pengamalan anggota tubuh mereka bahwa Tuhan yang memelihara dan terus melimpahkan karunia kepada kami adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, kemudian konsisten melaksanakan tuntunannya, maka malaikat-malaikat akan turun dari saat ke saat kepada mereka sejak kelahirannya sampai nyawanya dicabut, bahkan sampai ia masuk ke surga. Malaikat silih berganti turun sambil mengatakan, janganlah takut menghadapi masa depan, termasuk menghadapi maut, dan janganlah bersedih meninggalkan sesuatu, dan bergembiralah dengan perolehan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Ucapan malaikat ini menjadikan sang mukmin yang sedang mengalami proses kematian merasa tenang dan bahagia. Kalaupun ada sakit atau perih yang dirasakannya, terimbangi dengan ketenangan batin, bukan saja terhadap keluarga yang ditinggal, tapi lebih-lebih menghadapi masa depan yang cerah di alam baka. Adapun jika kematian itu nyaman, maka apa yang dialami oleh sang mukmin ini menjadikannya lebih nyaman lagi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.